Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksa Zarani, NPM 2021 1453332 dari kelas R4D, Pendidikan Ekonomi. Saya ingin mempresentasikan materi tentang uang. Pengertian uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang untuk membeli berbagai barang dan jasa dari orang lain. Alat pertukaran, medium of exchange, adalah suatu yang diserahkan pembeli kepada penjual jika ingin membeli barang dan jasa. B. Jenis-jenis uang. Satu jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang logam. Uang logam memiliki 3 macam nilai. Yang pertama ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang, misalnya berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. 2. Nilai tukar real, yaitu kemampuan uang untuk dapat tukarkan dengan suatu barang, daya beli uang. Yang ketiga ada nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. 2. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kartal. Kepercayaan adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diledarkan otoritas moneter bank sendiri. Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak untuk tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Kertas terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada uang kertas negara, sudah tidak diedarkan lagi, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Yang kedua ada uang kertas bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Keuntungan penggunaan alat tukar uang dari kertas yaitu yang pertama menghemat terhadap pemakaian uang logam mulia, yang kedua ongkos pembuatan relatif murah dibanding dengan ongkos pembuatan uang logam, yang ketiga ada peredaran uang kertas bersifat elastis karena mudah dicetak dan diperbanyak sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang. Uang giral simpanan di bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan Tahun 1992, uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Uang giral dapat terjadi dengan cara yaitu penyetoran uang tunai kepada bank dicatat dalam rekening koran atas nama penyetor. Kemudian penyetor menerima buku cek dan buku giro billet karena transaksi berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank. Kemudian bank membukukan hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual, mendapatkan kredit dari bank yang dicatat dalam rekening koran dan dapat diambil sewaktu-waktu. Keuntungan menggunakan uang giral sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Yang kedua, alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas. Yang ketiga, ada lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek atau billet giro dengan cara pemblokiran. 3 jenis uang berdasarkan nilainya. Uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang penuh, yaitu nominalnya sama nilainya dengan bahan yang digunakan. 2. Uang tanda, yaitu apabila nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang keempat ada jenis uang berdasarkan bentuknya. Uang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada uang fiat, adalah mata uang yang peredarannya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, namun pemerintah tetap menerbitkannya. Yang kedua ada uang komoditi. Uang komoditi adalah segala bentuk uang yang nilainya diukur dari substansi barang tersebut. Yang ketiga atau uang kripto. Kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol, menciptakan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.
mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Selain Bitcoin masih ada ribuan mata kripto, di antaranya Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, dan masih banyak lainnya. C. Penanaman uang. Pakar uang memberikan nama-nama berbeda untuk ukuran uang yang berbeda. Dua ukuran yang paling umum yaitu yang pertama ada uang transaksi disebut M1. Yang kedua ada uang beredar disebut M2. Uang selalu mengacu pada uang transaksi atau M1. M1 terdiri dari mata uang kertas dan logam yang disimpan di luar bank, demand deposit, dan cek perjalanan deposito yang bisa dijadikan cek lainnya. M2 terdiri dari M2, M1 plus rekening tabungan plus rekening pasar uang plus uang kuasi lainnya. Yang D ada bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga yang khusus dirancang untuk mengawasi sistem perbankan dan mengatur kuantitas uang dalam perekonomian yang bersangkutan. Bank sentral bertugas mengendalikan seluruh kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian yang lazim disebut juga uang beredar, money supply, melalui kebijakan monetary policy. Bank sentral di Indonesia ialah Bank Indonesia. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagai ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang E ada perbankan dan jumlah uang beredar. Sebuah perumpamaan dalam perekonomian digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana proses uang tercipta dalam perekonomian. Jika ada suatu bank yang dibuka dan diberi nama Bank Nasional, yang pertama tujuan pokok Bank Nasional ini adalah memfasilitasikan bagi orang-orang untuk menyimpan uang dengan aman. Bank hanya menyimpan uang tersebut dan hanya dikeluarkan jika si pemilik datang untuk mengambilnya. Deposit atau simpanan uang yang diterima bank namun tidak disalurkan sebagai pinjaman disebut cadangan, reserve. Setiap penambahan simpanan bank akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar dan sekaligus memperbesar nilai simpanan bank itu sendiri, sehingga jumlah uang beredar secara keseluruhan tidak berubah. Dengan demikian, jika bank menempatkan seluruh simpanan nasabah dalam cadangan, maka bank sama sekali tidak mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang F, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di Indonesia, baik dalam arti luas M2 maupun dalam arti sempit M1, antara lain tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, pengeluaran pemerintah, cadangan devisa, dan angka penganda uang. Mengutip buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 yang diterbitkan oleh Grosindo, mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Uang yang dikeluarkan bank sentral meliputi uang kertas dan uang logam, sehingga yang dimaksud mata uang dalam peredaran adalah uang kartal. Sebelumnya, jumlah uang beredar adalah jumlah uang dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, jumlah uang beredar ditentukan oleh besarnya penawaran uang dari bank sentral dan pemerintah uang dari masyarakat. Sebelumnya, jumlah uang beredar adalah jumlah uang dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, jumlah uang beredar ditentukan oleh besarnya penawaran uang dari bank sentral dan permintaan uang dari masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran uang. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sehingga tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar pula jumlah uang beredar dalam masyarakat. Sebaliknya jika semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin sedikit jumlah uang yang beredar dalam
masyarakat. Yang kedua ada tingkat suku bunga tinggi. Suku bunga akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Bila tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan enggan untuk menyimpan uang di bank. Oleh karena itu, jumlah uang beredar akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, jumlah uang beredar menurun karena banyak orang yang menyimpan uang di bank. Yang ketiga ada selera masyarakat. Selera masyarakat akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Misalnya peningkatan terhadap mode pemakaian baru akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang keempat ada harga barang. Harga barang juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contohnya bila harga naik, jumlah peredaran uang akan semakin cepat. Yang kelima ada fasilitas kredit. Fasilitas kredit dengan menggunakan kartu kredit atau cara angsuran akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Misalnya jika seseorang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit, permintaan uang tunai semakin menurun. Yang G ada teori nilai uang. Teori nilai uang merupakan sebuah teori yang membahas mengenai masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai alat tukar tersebut. Nilai uang memang menjadi perhatian besar para ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingginya rendahnya sebuah nilai uang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Teori nilai uang pun banyak dilahirkan oleh para ahli ekonomi. Menurut Prof. Irving Fisher, dalam bukunya yang berjudul The Purchase Power of Money, teori nilai uang adalah setiap perubahan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan perubahan terhadap faktor-faktor lain yang berkaitan. Teori ini mengungkapkan adanya hubungan proporsional searah antara perubahan jumlah uang beredar dan tingkat harga umum, sementara hubungan proporsional terbalik menjadi antara jumlah uang beredar dan nilai uang. Pada dasarnya, teori nilai uang terdiri atas dua macam, yaitu teori nilai uang statis dan dinamis. Masing-masing memiliki definisinya tersendiri. Teori nilai uang statis. Teori nilai uang adalah teori yang lebih berfokus terhadap garis-garis besar teori dari nilai uang itu tersendiri. Misalnya mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi pada sebuah nilai uang. Beberapa macam teori nilai uang statis antara lain, yang pertama ada teori konvensi perjanjian. Menurut teori konvensi, nilai uang bisa diterima masyarakat karena adanya perjanjian terhadap nilai uang tersebut untuk digunakan sebagai alat tukar. Yang kedua ada teori nominalisme. Dalam teori ini, suatu benda bisa dikatakan sebagai uang karena terdapat jumlah nominal yang tertera. Teori ini biasanya didukung dengan teori lain seperti teori konvensi dan teori negara. Yang ketiga ada teori metalisme intrinsik. Teori logam atau metalisme menyatakan bahwa uang bisa diterima masyarakat berdasarkan faktor bahan dasarnya. Bahan dasar yang dimaksud adalah logam dengan nilai tinggi. Yang keempat ada teori negara. Teori negara lebih berfokus terhadap siapa yang menerapkan aturan di negara. Nilai uang dalam teori negara ini menyatakan bahwa uang bisa digunakan sebagai alat tukar dan diterima karena pemerintah sudah membuat ketentuan tentang kedudukan dan penggunaan uang. Teori uang dinamis. Teori uang dinamis adalah sebuah teori yang membahas mengenai perubahan pada nilai moneter. Teori satu ini juga dapat berkaitan dengan teori kuantitas uang yang disampaikan oleh David Ricardo maupun Irving Fisher. Berikut beberapa ulasan mengenai teori uang dinamis. Yang pertama ada teori kuantitas dari David Ricardo. David Ricardo merupakan pengikut teori kuantitas uang. Teori dari ahli ekonomi ini menegaskan secara sederhana bahwa harga umum akan meningkat jika jumlah uang meningkat. Akan tetapi, uang tidak berdampak pada kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan hanya merupakan pendukung saja. Yang kedua ada teori ongkos produksi teori. Teori ongkos produksi adalah teori yang mengemukakan bahwa harga suatu objek ditentukan oleh jumlah biaya sumber yang digunakan para pembuatnya. Biaya sendiri terdiri atas tenaga kerja, modal, perpajakan, hingga tanah. Yang ketiga ada teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori kuantitas dari Irving Fisher menjelaskan bahwa tiap perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan perubahan proporsional searah ke tingkat harga umum atau perubahan proporsional terbalik terhadap nilai uang. Yang keempat ada teori persediaan kas. Teori persediaan kas yang dikemukakan
dikemukakan oleh Alfred Marshall merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung dari jumlah uang yang disimpan dari pendapatan masyarakat. Nilai uang tergantung pada jumlah pendapatan serta harga barang di pasar. Nilai uang yang beredar di sebuah negara memang ditentukan oleh beberapa faktor. Berbagai teori nilai uang ini diharapkan bisa mencari solusi terbaik untuk menjaga acuan kestabilan nilai uang. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.